Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Sophia Putri dengan NIM 86059685, Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pilar pendidikan. Untuk melengkapi tugas, tutorial 3 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Makna pilar dalam konteks pendidikan yaitu sebagai dasar atau penguat dalam sistem pendidikan. Di dalam sistem pendidikan, pilar dimaknai sebagai dasar pokok, yaitu sebagai pondasi, tiang atau penyangga, dan penguat yang menjadi prinsip utama yang kokoh bagi seluruh proses dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini ibaratkan sebuah bangunan yang berdiri tegak dan kokoh karena adanya sebuah tiang sebagai penopang. Dan begitu juga lah pendidikan yang membutuhkan sebuah pilar agar pendidikan tersebut dapat berdiri tegak dan dapat bertahan untuk mencapai tujuannya. Adapun fungsi pilar dalam pendidikan yaitu yang pertama sebagai landasan nilai yang menentukan arah moral yang akan dibentuk. Yang kedua sebagai pedoman acuan bagaimana cara mengajar dan bagaimana cara peserta didik dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu sebagai identitas. Sebagai identitas yang akan membedakan pendidikan kita dan pendidikan yang lain yang berkarakterkan nilai dan kebudayaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Prinsip dasar pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara telah merumuskan 3 prinsip yang menjadi pilar utama dalam pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Di depan memberi teladan, yang dimana maksudnya seorang pengajar atau guru harus mampu dan bisa menjadi contoh bagi peserta didiknya, yang bisa menjadi model atau pengajak yang baik dan harus sesuai dengan apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan, baik itu dari sikap ataupun cara berpikir, karena akan diikuti dan dipelajari oleh peserta didiknya. Contohnya yaitu jika guru ingin mengajarkan tentang kejujuran, maka gurulah yang terlebih dahulu melakukan kejujuran dengan cara memberikan nilai yang adil. Nah, adapun prinsip yang kedua yaitu Imadia Mangunkarso. Di tengah-tengah membangun semangat dan memberikan ide-ide. Yang dimana maksudnya yaitu seorang pengajar harus bisa menjadi teman yang bisa mengajak para anak didiknya untuk semangat dan minat belajar. Contohnya, ketika dalam pembelajaran, guru jangan hanya berceramah tentang materi saja, tetapi marilah ajak siswanya untuk berdiskusi, tanya jawab, ataupun melakukan proyek kerjasama, agar minat dan semangat siswa bertambah dalam melakukan pembelajaran tersebut. Dan adapun prinsip yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan, motivasi dan arahan, yang dimana seorang guru harus memberikan ruang kepada peserta didiknya agar peserta didiknya dapat berkembang secara mandiri. Namun, guru tetap memberi dukungan, motivasi dan arahan kepada peserta didiknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Di era digital sekarang ini, posisi guru berada di balik layar, memastikan bagaimana sistem pendidikan tetap bertahan. Analisis relevansi yang pertama yaitu kita lihat bagaimana ledakan-ledakan informasi yang beredar di era digital sekarang ini. Bahwa anak-anak banyak mengakses informasi baik dari Google ataupun AI dan dapat menjawab persoalan-persoalan dalam waktu singkat. Dan adapun peran Ingarso Sungtulodo di depan bertauladan ini telah berubah. Guru bukan lagi menjadi sumber utama informasi, melainkan pemandu etika dan moral di era digital. Tentang bagaimana dalam menyaring informasi-informasi hoax yang tidak penting dan bagaimana cara beretika ketika berkomentar di dalam media sosial. Dan analisis relevansi yang kedua tantangannya yaitu karakter dan isolation digitalisasi yang membuat anak-anak menjadi cenderung antisosial. Dan adapun peran Imadia Mangunkarso di tengah-tengah membangun semangat dan memberikan ide-ide yang relevan. Dan ini akan menjadikan kunci untuk melibatkan peserta didik dalam proyek kolaborasi, agar peserta didik tidak hanya menjadi individu yang isolatif,
Dan adapun analisis relevansi yang ketiga ataupun yang terakhir, yaitu kita lihat tantangan hilangnya sosok pengamat. Karena adanya pembelajaran daring, sehingga guru susah dalam mengawasi secara langsung bagaimana keadaan dan kondisi peserta didik. Namun, karena adanya prinsip tuturi handayani yang menyemangati dari belakang. Namun, guru harus mampu dan bisa memahami isyarat-isyarat lewat chat dan memberikan feedback personal kepada para siswa agar mereka merasa diawasi dan diatasi, bukan hanya sekedar diberikan tugas ataupun link materi saja. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir ataupun pembahasan yang keempat. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan-persoalan pendidikan nasional saat ini. Dan kita lihat sekarang ini bahwa sering seorang pengajar ataupun guru mengeluh tentang kualitas dan karakter peserta didiknya. Dan dari masalah ini, solusinya bukanlah lagi teknologi yang canggih, namun kembali kepada esensi pendidikan. Gadget adalah sebuah alat dan guru adalah jiwanya. Dan kita sudah berpegang teguh kepada pilar-pilar pendidikan. Maka teknologi yang canggih hanyalah sebuah alat bantu dan manusia tetap menjadi tuannya yang mengatur segalanya. Jadi teman-teman semuanya, mari kita perkuat lagi pondasi pendidikan kita. Karena bangunan yang berdiri kokoh tanpa pondasi itu akan hancur dan roboh. Cukup sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.